Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Al-Qawaid Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan jumlah yang memiliki mahal. Sekarang yang kelima. Awal khamisah. Yang kelima dari jumlah yang memiliki mahal. Al-waqi'atu jawaban li syartin jazim. Yang terletak sebagai jawaban untuk syarat yang menjazim. Kan sudah lewatkan pembahasan kita. Kadang jawaban syarat itu berupa jumlah. Yang digandengan dengan fa atau yang digandengan dengan apa? Ida. Kan kalau bukan berupa jumlah, tidak ada masalah kan kalau langsung menjazim. Kalau antum katakan begini, in takum akum, ya ini bukan kedudukannya. Memang dia fi'il syarat dan jawaban syarat. Tapi kalau ada jawaban syarat berupa jumlah, maka jumlah itu apa kedudukannya? Fi mahalli jazm. Paham kan? Iya. Lihat kata beliau, wa mahalluhal jazmu. Dan kedudukannya jazm. Kedudukannya jazm. Idza kanat makrunatan bil fa au bi idal fujaiyah. Sudah lewat di mutamimah. Jika dia digandengkan dengan fa atau ida al fujaiyah. Karena kalau tidak digandengkan dengan fa atau ida, maka dia juga nanti majzum. Cuman dengan tolak. Kan syaratnya begitu. Antum tinggal ingat kembali di mutamimah. Ya, cuman di mutamimah fokus kepada ucapan al-hattab. Kalau itu tidak bisa menjadi jawaban, maka digandengkan dengan fa atau dengan apa? Ida. Fokus ke situ. Jadi kalau itu adalah tidak bisa menjadi jawaban, maka gandengan dengan fa atau dengan ida, pujaiyah. Ternyata yang tidak bisa menjadi jawaban itu kalau jawabannya berupa jumlah. Itu maksudnya. Di sini baru genap. Jadi yang tidak bisa menjadi jawaban di mutamimah dan digandengkan dengan fa atau dengan ida, itu kalau jawaban syaratnya sebagai apa? Jumlah. Apakah itu jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah. Sekarang kedudukannya apa berarti? Kan fa-nya jawaban tolak, kan begitu? Fa-nya jawaban dari syarat. Idanya, ida pujaiyah jawaban dari syarat. Kalau jumlahnya, ini di sini. Jumlahnya ternyata fi mahalli jazmin. Berada dalam kedudukan apa? Jazm. Dengan ini sudah genap yang ada di mutamimah. Dengan ini sudah genap yang ada di mutamimah. Fal ula, maka yang pertama. Itu baca catatan 60. Itu contoh yang digandengkan dengan fa. Kan dua tadi. Fa atau ida. Maka yang pertama maksudnya digandengkan dengan fa. Nah contoh. Mayyudlilillahu. Fala hadiyalah. Lihat. Mayyudlil itu fi'il syarat. Man itu isim syarat. Yudlil fi'il syarat. Allahu fa'il. La hadiyalah jumlah. Jumlah ismiyah. Jumlah apa? Ismiyah. Iya, karena ini hadiah isim la. Lahu jar majrur sebagai khobar la. Berarti jumlah ismiyah. Iya kan? Tidak bisa menjadi jawaban kalau di mutamimah gandengan dengan apa? Fa. Di sini. Apa kedudukannya? Itu di sini. Apa kedudukan fala hadiyalah? Itu pertanyaannya. Jawabannya lihat catatan nomor 61. Jumlah fala hadiyalah berada dalam kedudukan jazm jawaban syarat. Jawaban syarat. Wahada quri'a bi jazmi yadar. Dan inilah dibaca dengan jazm yadar. Atfan ala mahallil jumlah. Karena sebagai pengatopan di atas kedudukan jumlah. Yaitu jumlah apa? Fala
hadiyalah. Diatopkan kepada kedudukan jumlah fala hadiyalah. Kan antum sudah lewat di mutamimah di pembahasan lana pilil jins bahwa boleh atop kepada lafaz, boleh atop kepada kedudukan kedudukannya. Jelas kan? Jadi ini juga sama. Jadi wayadarhum, ada yang membaca wayadarhum. Kalau dibaca wayadaruhum, itu tentunya bukan atop kepada kedudukannya. Paham kan? Bukan atop kepada kedudukannya. Tapi dia tentunya jumlah baru. Karena ropa lagi. Kan dia dibaca ropa. Jelas ini? Watanya yang kedua. Apa maksudnya yang kedua? Itu contoh yang digantikan dengan ida. Nah contoh wa intusibhum. Persis contoh di mutamimah. Wa intusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idahum yaqonatun. Asalnya hum yaqonatun. Kan jumlah. Kalau di mutamimah ini jumlah tidak bisa menjadi jawaban syarat. Maka wajib digantikan dengan fa atau ida. Di sini ditambah kita kedudukannya. Apa kedudukan idahum yaqonatun? Itu di sini. Lihat catatan di bawah 64. Jumlah idahum yakunatun berada dalam kedudukan jazm jawaban syarat. Paham kan? Dengan ini sudah selesai, sempurna. Iya, kalau di mutamimah kita tidak singgung kedudukannya ini. Dipahamkan? Ini yang disebutkan. Selesai. Fa'ammanah. Belum berikan kita contoh berikutnya lagi. Iya, yang mirip dengan tadi itu. Iya. Fa'ammanah. Adapun contoh. In qoma zaidun qoma amr. In qoma zaidun qoma amr. Apa kira-kira antum i'rab ini? In apa? Syartiyah. Qoma. Fi'il. Fi'il madhi. Fi mahalli jazmin. Kan berada yang kedudukan jazm. Fi'il syarat. Koma zaidun fa'il. Koma amr. Koma fi'il madhi juga. Tapi fi mahalli jazmin. Jawaban syarat. Dianya. Kalau fi'il tentunya dianya. Iya. Amrun fa'il. Makanya kata beliau. Fa mahallul jazmi mahkumun bihi lil fi'ili wahda. Maka kedudukan jazm dihukumi dengannya untuk fiilnya saja. Kalau ini bukan jumlah. Karena syarat jumlah harus diawali oleh apa tadi? Harus diawali oleh apa tadi? Syarat jumlahnya. Fa atau siapa? Tidak. Kalau tidak ada ini hukumi jazmnya fiilnya. Cuma karena dia fiil madhi tentunya yang jazm bukan lafadznya. Tapi apanya? Kedudukannya. Yang jazm kedudukannya. Makanya belum bilang. Adapun contoh in qoma zaidun qoma amr, maka kedudukan jazm dihukumi dengannya lil fi'li wahdahu, untuk fi'il saja, fi'ilnya saja. Lalil jumlati bi asriha, bukan jumlah secara keseluruhan. Bukan jumlah secara keseluruhan. Jadi antum tidak bilang begini, in qoma zaidun, ini fi'il syarat fi mahalli jazmin. Paham gak? Jumlah. Bukan. Koma amr. Antum tak bilang koma amr jumlah. Fi'liyah berada dalam kedudukan jazm karena jawaban syarat. Bukan. Tapi antum bilang in koma. Koma fi'il madhi fi mahalli jazmin. Koma amr. Koma fi'il jawaban syarat. Fi mahalli jazmin. Karena bukan jumlah yang jazm. Tapi fi'ilnya saja. Antum bisa bedakan antara yang tadi sama ini? Siapa yang belum bisa bedakan? Abu Dhar? Siapa yang samar-samar? Jadi perbedaan antum paham ya? Kalau tadi yang majzum jumlah. Kalau ini yang majzum lafaz satu kata. Itu paham itu? Siapa yang belum paham? Jujur. Abdullah Maros? Paham? Yakin.
Baik. Wa kadzal qaul fi fi'il syarti. Demikianlah ucapan pada fi'il syarat. Walihada taqul, oleh karena itu kamu katakan idza atofta, kalau antum atofkan alaihi atasnya mudhari'an fi'il mudhari wa amaltal awal, dan kamu amalkan yang pertama, nah in qoma wa yaq'uda akhwaka qoma amal. Masya Allah. Coba sebutkan ulang itu contoh. Apa? In qoma wa yaq'uda akhwaka, terus koma amrun. Berarti ini contoh. Jadi ini alat syarat, fi'il syarat, jawaban syarat. Paham kan? Ini masalah kita sekarang. Kenapa bisa yaq'uda majzum juga? Paham kan? Yaq'uda majzum dengan penghilangan nun. Asalnya yaq'udani. Dihilangkan nunnya. Kenapa bisa majzum? Atof ke mana? Itu dia. Atof ke kedudukannya siapa? Koma. Kedudukan koma apa? Jadi begitu. Tapi ini masalah mudah kan? Karena kita sudah ambil di la, bahwa boleh atof kepada kedudukan. Boleh atof kepada apa? Kedudukan. Jadi ini nih, kedudukannya majzum, lafadznya mabni. Ini lafadznya mu'rab. Sehingga yang majzum apanya? Lafadznya, bukan kedudukan. Jelas? Jelas ini? Baik. Kata beliau, nah in qoma wa yaq'uda akhwaka qoma amr fatajzimul ma'tu. Maka kamu jazm yang diatofkan. Kamu jazm yang diatofkan qabla an tukmilal jumlah, sebelum antum sempurnakan jumlahnya. Sebelum antum sempurnakan jumlahnya. Kan jumlah yang sempurna itu adalah kalau fi'il syarat ada jawaban syarat. Jadi ketika antum atofkan sebelum jumlah sempurna, jazm. Antum jazm. Jelas ini? Jelas ini ya? Ini masalah sederhana ini. Saya tidak terlalu berat untuk menjelaskan karena kita sudah paham atof ke lafaz, atof ke kedudukan di pembahasan la. Sehingga ringan di pembahasan lain. Ringan di pembahasan yang lain. Selesai tambih. Beliau bilang tambihun, catatan penting. Idza qulta, kalau kamu berkata. Kalau kamu berkata. In qama Zaidun akumu. Ini masalah. Kebiasaan Ibnu Hisham nanti antum akan dapat di Qatur Nada juga. Ibnu Hisham itu selalu memberikan masalah setelah teori yang jelas. Kan sudah teori jelaskan, teori jelas. Teori sudah jelas bahwa kalau ada jumlah terletak sebagai jawaban syarat, maka jelaskan kedudukannya apa? Fi mahali jazmin. Kemudian masalah lagi tadi, kalau antum jadikan atof pada fiil yang jazm juga. Setelah itu sekarang ada masalah lain lagi. Idza qulta, selalu belum bilang begitu. Kalau kamu berkata, in qama Zaidun akumu. Kalau seandainya begini, in qama Zaidun akum, selesai masalah kan? In qama Zaidun akum. Kalau itu selesai masalah. Ya kan? Karena in syarat, koma fiil syarat. Akum. Jawaban syarat majzum. Tapi kamu ngomong sekarang bukan akum, bukan dijazm, tapi akumu rofa. Antum rofa. Iya. Nah, ini nanti kita bisa tahu masalah kenapa bisa begitu. Ma mahallu akumu. Pertanyaannya, apa kedudukannya akumu? Itu pertanyaannya. Kalau antum baca rofa, apa kedudukannya akumu?
Fal jawab, maka jawabannya. Kan model pertanyaan. Ibnu Hisham sendiri yang bertanya, dia sendiri yang jawab. Tapi dia bayangkan, kalau kamu yang bertanya begitu, apa kedudukannya akumu? Fal jawabu, maka jawabannya. Kila dikatakan. Huwa dalilul jawab. Dia adalah dalil akan adanya jawaban. Dia adalah dalil akan adanya jawaban. Jadi itu bukan jawaban, tapi dalil dari jawaban yang dihilangkan. In koma zaidun akum. Ada jawaban yang hilang. Tapi ini bukan jawabannya. Dihilangkan jawabannya dan didatangkan dalilul jawab. Dalil akan adanya jawaban. Dalil akan adanya jawaban. Itu jawaban pertama. Lihat catatan 70. Dibaca rofa bukan sebagai jawaban syarat. Akan tetapi dia sebagai dalil akan adanya jawaban yang dihilangkan. Karena asalnya adalah akumu in koma zaidun akum. Itu asal kalimatnya. Asal kalimatnya akumu. Saya berdiri, saya akan berdiri. In koma zaidun akum. Jika Zaid berdiri, saya akan berdiri. Jadi akum yang kedua itu dihilangkan. Sehingga akumu diletakkan di tempatnya. Paham kan? Jadi akumu dalilul jawab. Dalil akan adanya jawab. Yang dihilangkan. Yang dihilangkan. Wakila boleh juga dikatakan. Jawaban berikutnya dikatakan. Huwa ala itmaril fa. Dia di atas penyembunyian fa. Berarti kalau itu yang kedudukan jazm bukan lafadznya ya. Kan kalau ada fa berarti yang jazm bukan lafadznya. Tapi apanya? Jumlah. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan asalnya adalah in koma zaidun fa'akumu. In koma zaidun fa'akumu. Itu dia bilang. Lihat catatan 71. Yaitu sebagai jawaban syarat. Jadi dengan adanya fa sebagai jawaban syaratnya jumlah. Bukan fiilnya. Fa'alal awal. Maka di atas pendapat yang pertama. Apa tadi pendapat pertama? Apa pendapat pertama? Sebagai dalil akan adanya jawaban. Iya kan? Itu tadi. Dalil akan adanya jawaban. Lihat catatan di bawah. Kalau antum ragu, catatan 72. 72. Sebagai dalil dari jawaban yang dihilangkan. La mahallalahu. Kalau dia hanya sebagai dalil, berarti tidak ada kedudukannya. Itu nanti berpengaruh pada i'rab antum. Kalau antum jadikan jawaban antum adalah pendapat pertama, itu adalah dalilul jawab, berarti adalah tidak punya kedudukan. Kan dia bukan jawaban syarat. Karena dia bukan jawaban syarat, berarti tidak punya apa? Tidak punya kedudukan. Berarti tidak punya kedudukan dalam i'rab. Kenapa bisa? Sebagai jumlah apa dia? Akan datang di poin berikutnya nanti. Yaitu di pembahasan jumlah yang tidak punya kedudukan. Paham gak? Yang jelas, kalau di sini nih, kita fokus dulu. Kalau dia antum bilang sebagai dalil akan adanya jawaban yang dihilangkan, maka dia tidak punya kedudukan. Paham ini? Kenapa bisa tidak punya kedudukan? Akan dijawab di masalah berikutnya. Yaitu di pembahasan poin yang akan beliau sebutkan setelah pembahasan ke-7. Yaitu fi bayani al-jumlatil la mahallalaha. Pada pembahasan jumlah yang tidak punya kedudukan. Di masalah ketiga. Di masalah ketiga. Ini kan kita di masalah kedua. Jumlah yang punya mahal. Di poin ke-5. Dipahamkan? Itu kalau antum katakan sebagai dalilul jawab. Dan beliau kasih kita sedikit rahasianya. Sebelum masuk nanti di pembahasan jumlah yang tidak punya kedudukan. Li'annahu musta'nafun.
Karena dia dianggap sebagai jumlah baru. Karena dia dianggap sebagai jumlah baru. Iya, dianggap sebagai jumlah baru. Catatan 73, jumlah baru akan datang pembahasannya pada jumlah yang tidak memiliki kedudukan. Supaya tidak berulang, saya tidak akan perluas tentunya apa maksudnya jumlah baru. Apa ciri-cirinya. Kita tidak perluas. Saya cuma katakan di catatan, akan datang pembahasan pada jumlah yang tidak memiliki kedudukan. Sabar antum, insya Allah akan datang. Iya, wa ala tsani, lanjut di atas. Dan di atas pendapat kedua, apa tadi pendapat kedua? Apa tadi pendapat kedua i'rabnya? Disembunyikan fa. Disembunyikan fa. Berarti mahalluhul jazmu. Berarti kedudukannya apa? Jazm. Iya kan? Kan kalau ada fa, berarti jumlah setelahnya itu fi mahali jazmin. Cuma sekarang ternyata fa itu bisa hilang. Nah, ini lagi masalah. Fa kan kalau tidak bisa menjadi jawaban, harus ada fa atau idan. Ternyata itu fa bisa hilang. Orang Arab ini Pak berucap terserah dia. Kita yang sibuk i'rab. Iya. Ini yang beliau katakan. Wa yadhharu atharu dzalika fit tabi. Dan sebenarnya enggak ada masalah ini. Mahalnya apa? Kalau kalimatnya seperti itu saja. Kalau dia bilang in qama Zaidun, aku, kalau sampai di situ enggak ada masalah. Cuman masalahnya kadang ada lagi pengatopan setelahnya. Kalau antum atopkan ke pendapat pertama, berarti marfu. Karena atop kepada jumlah yang tidak punya mahal yang marfu. Kan begitu. Kalau antum atopkan ke pendapat kedua, berarti antum baca apa? Antum baca apa? Jazm. Jadi nampak nanti kedudukannya apa? Punya kedudukan atau tidak, jumlah baru atau jazm. Maka tergantung di tabi. Pengikut setelahnya. Lihat bacaan 75. Saya di catatan 75. Anak kasih saja contoh. Bagaimana pengaruhnya itu di atop, di tabi. Di tabi. Lihat. Contoh dengan mengamalkan pendapat yang pertama. In qama Zaidun akumu. In qama Zaidun akumu. Wa yaqudu akhwa. Lihat, wa yaqudu. Berarti antum amalkan pendapat pertama itu. Karena kalau antum amalkan pendapat pertama, berarti marfu dia. Jumlah baru, maka atopnya wa yaqudu. Iya kan? Jelas ini. Marfu juga. Dengan dibaca rofa karena atop pada jumlah baru. Dan contoh dengan mengamalkan pendapat kedua, buka bukunya. Contoh mengamalkan pendapat kedua, in qama Zaidun akumu wa yaq'ud akhwaka yaq'ud. Atau ke mana itu? Atau ke mana ini saudara? Yaq'ud. Atau ke kedudukannya akumu. Karena kalau ke lafadznya marfu. Akumu kan marfu. Kalau antum atopkan ke lafaz, antum baca yaqudu. Iya kan? Tapi tiba-tiba sekarang orang baca jazm. Wa yaq'ud. Jawabannya antum apa? Jawabannya antum apa? Atop ke kedudukan jumlah. Hati-hati nanti baca kita. Jadi banyak. Iya, pernah saya suatu ketika baca di waktu dulu RBA 1. Baca di pengatopan, baca jazm. Ketika waktu itu membaca pembahasan kitab Qawaidul Arba. Baca jazm. Itu bermasalah. Orang-orang yang belum naik ke Qawaidul I'rab, pembahasannya, mereka permasalahkan. Jadi saya bilang salah baca. Saya bilang di komentar, saya salah baca. Karena yang berkomentar baru belajar miftah. Jadi saya bilang salah baca. Seharusnya marfu atau ke lafaz. Kan enggak apa-apa. Kan boleh marfu atau ke mana? Ke lafaz.
Selesai masalah daripada kita jelaskan lagi panjang-panjang. Ini majzum atau kedudukan. Ini kedudukannya dijadikan panjang. Anda paham? Susah. Orang sudah mutamimah, belum tahu itu. Antum sudah baca mutamimah, tidak ada yang begitu. Iya kan? Sekalipun begitu, karena di mutamimah hanya kita dapat pembahasan la. Nafilil jins. Ada namanya pengatopan kepada kedudukan. Ternyata itu di semua tempat. Rofa, nasab, jer, jazm. Semua bisa atop ke mahal. Bukan hanya pembahasan isim la. Tapi semua. Dipahamkan? Jadi boleh lafaz itu marfu sebelumnya. Tapi lihat kedudukannya apa. Ternyata kedudukannya nasab. Antum atop nasab. Boleh. Kedudukannya jazm. Atop jazm. Jelas pembahasan kita ini. Jadi nanti sekali lagi dengan ini nanti antum sudah pahami kedudukan sebuah jumlah, maka kalau ada yang diatopkan, maka boleh atop nanti ke lafaz, boleh atop ke mana? Ke mahal, ke kedudukan. Jelas ini pembahasan? Iya, tapi untuk pemula lebih baik kita tidak kasih itu sebenarnya. Paham kan? Lebih baik kita bilang salah baca. Karena ada sisi lain yang mudah. Ada sisi lain yang mudah. Antum bisa paham ini daripada bingung orang. Daripada bingung orang. Sama dengan pernah dulu sebelum ada RBA, saya baca di live, iya, kata sabah. Dibaca sabah, seharusnya Ismul Ladzi lan Shorif. Tapi saya baca sabain. Sabain, tanwin, kasroh. Ini bermasalah. Ribut masyayikh Facebook. Sampai dibilang, sampai baku berkelahi mereka. Jadi antum mengaku bahwa Ubaid salah. Ribut. Dia kira saya salah. Padahal ini sabak tergantung. Kalau nama orang, nama tempat. Iya, Ismul Ladzi lan Shorif. Kalau bukan, ya tanwin. Kan Ismul Ladzi lan Shorif harus ada dua sebab. Tapi orang kan, orang Facebook kan antum tahu. Belum belajar nahwu, sudah berfatwa. Di nahwu. Rusak alam karena setengah nahwu. Iya, Anda paham ini kan? Ini masalah orang. Makanya dari situlah saya ambil pelajaran bahwa kalau kita baca di umum, yang umum-umum saja. Paham kan? Karena ini kita di mutamimah belum tahu yang begitu. Ya nanti naik di sini baru, oh ternyata. Ini nanti ya, suatu saat. Jangan cari yang, ya kalau kecuali tebak-tebak sama temannya antum. Iya, alhamdulillah. Jelas ini kan pembahasan kita ini. Ini nanti pelajaran untuk kita ternyata bisa juga dibaca begini. Tergantung nanti antum i'rabnya dan berpengaruh pada tabi. Nanti berpengaruh pada tabi'nya, pengikutnya. Berpengaruh pada pengikutnya. Berikutnya lagi kata beliau wassadisah. As-sadisah. Yang keenam dari jumlah yang memiliki mahal. Yang keenam dari jumlah yang memiliki mahal. Yang memiliki kedudukan. At-tabi'atu li mufradin. Tabi' lil mufrad. Kalau ada jumlah, tabi'nya mufrad. Anda paham ini? Ada jumlah, dia mengikuti mufrad, bukan jumlah. Kalau mufrad dengan mufrad kan jelaskan. Antum langsung bilang ini, Ja'az Zaidun al-aqilu. Na'atlah. Langsung. Sekarang ada tabi' lil mufrad. Ada jumlah. Pembahasan kita jumlah. Jumlah mengikuti mufrad. Yang bukan jumlah. Kal jumlatil man'uti biha. Seperti jumlah yang disifati dengannya. Ada jumlah sebagai na'at. Ada jumlah sebagai na'at. Apa kedudukannya? Wa mahalluha bihasabi man'utiha. Kedudukannya sesuai dengan man'utnya. Contoh sederhana seperti ini. Antum katakan begini. Antum katakan. Ja'a rojulun. Iya bagi. Ro'aitu. Rojulan. Iya bagi.
marortu birojulin yabki. Iya. Ini namanya jumlah tabi li mufrad. Jumlah pengikutnya siapa? Mufrad. Ini namanya mufrad. Itu bukan jumlah. Bukan jumlah. Apa kedudukan ini jumlah? Kalau dia sebagai na'at, tergantung man'utnya. Tanda sekarang. Ja'a rojulun. Apa kedudukannya rojulun? Marfu. Berarti ini marfu. Ra'aitu rojulan. Apa kedudukannya? Mansub. Berarti ini mansub. Marartu bi rojulin. Apa kedudukannya ini? Majrur. Berarti ini majrur. Tanda. Jadi yang ini kedudukannya tergantung man'ut. Mudah ini. Jumlah ini. Mudah. Iya. Lihat kata beliau. Jadi wa mahalluha kal jumlatil man'uti bihaya. Seperti jumlah yang sebagai na'at. Maka kedudukannya sesuai dengan man'utnya. Fahiyya fi maudhi i'rab infinah. Maka dia berada dalam kedudukan rofa pada contoh. Min qabli ayyatiya yaumun. La bay'un fihi. La bay'un. Itu menjadi poin antum. Terletak setelah kata yaumun. Yang marfu. Lihat catatan 76 di bawah. Jumlah la bay'un fihi. Berada dalam kedudukan rofa sebagai na'at dari yaumun. Paham kan? Kedudukannya rofa sebagai na'at dari yaumun. Wa nasbin dan nasab. Kembali ke atas. Dan nasab pindah pada contoh. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Yauman. Lapannya apa itu? Mansub. Berarti turja'una fihi ilallah. Apa kedudukannya? Fi mahali nasbin. Lihat. Jumlah 77. Jumlah turja'un berada dalam kedudukan nasab sebagai na'at yauman. Wajarin dan jar pindah pada contoh liyaumin la roiba fihi. Apa kedudukan la roiba fihi? Fi mahali jarin. Na'atnya siapa? Yaumin. Lihat catatan 78 mudah sekali. Jumlah la roiba fihi berada dalam kedudukan jar sebagai na'at yau dari yaumin. Jelas kan? Jelas kan? Jelas atau belum ini? Mudah sekali kalau ini. Mudah sekali. Ini kalau na'at. Kalau hal, sudah lewat. Kan itu nanti bisa jadi hal. Kalau seandainya rojul ma'rifah. Ya kan? Kalau dia sebagai hal, sebagai apa? Berarti apa kedudukannya? Pasti mansub. Mau sebelumnya marfu, majrur, mansub. Misalnya gini, saya ganti rojul dengan ar-rojul. Ja'ar rojulu yabki. Antum i'rab yabki apa? Hal fi mahali nasbin. Ra'aitu rojula yabki. Apa i'rabnya yabki? Fi mahali nasbin. Hal marartu bir rojul yabki. Fi mahali nasbin. Kalau itu hal sudah lewat fi mahali nasbin. Kalau ini setelah nakiro. Kalau hal kan setelah ma'rifah. Selesai masalah ke berapa itu? 6. Wasabi'ah. Hancurkan yang ke-7. Iya, hari Kamis ini. Wasabi'ah. Yang ke-7. Yang ke-7. At-tabi'atu li jumlatin laha mahal. Ini lagi masalah penutup. Jadi kan gini. Sudah lewat bersama kita 6 masalah. Ya tak? 6 masalah. Jumlah yang punya kedudukan ada berapa sudah lewat? 6 masalah kan? 6 jumlah yang punya kedudukan. Dari 6 jumlah yang punya kedudukan itu. Kan ada tabi lagi setelahnya. Apakah itu atau bayan, taukid, badal. Pokoknya. Setelahnya ada lagi tabi. Apa antum irah? Itu tabinya. Tentunya tergantung kedudukan jumlah tadi. Paham kan? Lihat. Jadi asabi'atu pembahasan penutup ini. Jumlah yang punya kedudukan juga adalah at-tabi'atu yang ikut. Li jumlatin laha mahal. Yang ikut kepada jumlah yang memiliki kedudukan. Jadi yang ikut pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu maksudnya.
Kalau ada pengikut dari 6 jumlah sebelumnya, maka punya mahal juga. Nah contoh ya, Zaidun qoma abuhu wa qa'ada aku. Zaidun qoma abu. Sampai situ dulu kita kan. Zaidun apa i'rab? Mubtada qoma fi'il madhi, abu fa'il. Qoma abu fi mahalli raf'in khabar. Kan begitu? Wa qa'ada aku. Apa i'rabnya wa qa'ada aku? Atau kan? Apa kedudukannya? Fi mahalli raf'in ma'tuf ala jumlatin laha mahal. Kan begitu? Diatofkan pada jumlah yang punya mahal. Kan boleh atof jumlah ke jumlah. Atof jumlah ke jumlah. Fajumlatu, lihat kata beliau, fajumlatu qoma abu, maka jumlah qoma abu fi mahalli raf'in berada dalam kedudukan rafaya li'annaha khabarul mubtada. Karena dia khabar dari mubtada. Wa kadza jumlatu qa'ada aku. Maka demikian pula jumlah qa'ada aku. Sama. Fi mahalli raf'in. Li'annaha ma'tufan alaihi. Karena dia diatofkan kepadanya. Iya. Walau qaddarta. Kalau seandainya kamu takdirkan. Al-atfa alal jumlatil ismiyah. Atofnya ke jumlah ismiyah. Lam yakun lil ma'tufati mahal. Maka tidak ada kedudukan bagi yang diatofkan dengannya. Masya Allah. Ini juga pengatofan bisa dua. Jadi antum kan bilang begini tadi. Apa kalimatnya dulu? Apa kalimatnya tadi? Zaidun. Ya. Koma. Abu. Hu. Terus. Wa. Ko ada. Ha. Aku. Hu. Ini wa ko ada. Ini kan ada dua jumlah ini. Dilihat dari sini ke sini. Namanya jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Namanya jumlah ismiyah. Iya kan? Antum tahu jumlah ismiyah? Karena awalnya adalah isim. Dari sini ke sini. Namanya jumlah apa? Namanya jumlah apa? Apa? Fi'iliyah. Namanya jumlah fi'iliyah. Kan begitu? Kalau antum atofkan ini ke sini. Punya mahal? Punya kan tadi? Punya mahal karena ini kedudukannya apa? Khobar marfu. Berarti ini juga marfu. Tapi bagaimana kalau antum atofkan ini ke sini? Paham tak? Tentunya yang kita akan pelajari di masalah ketiga. Jumlah yang tidak punya mahal. Kalau ada jumlah di awal paragraf. Itu dipastikan. Itu musta'naf. Jumlah baru. Memang Zaid tidak i'rab mubtada. Paham kan? Tidak i'rab mubtada. Koma abu khobar. Jumlah di awal kalimat nanti tidak punya mahal dalam kedudukan. Paham ini? Tidak punya kedudukan dalam kalimat akan datang. Tidak punya kedudukan. Jadi jumlah baru, paragraf baru tidak punya kedudukan. Kalau antum atofkan ke situ dari awal, apakah ini punya kedudukan? Nah, inilah yang mau beliau katakan sekarang. Kalau antum atofkan ke jumlah yang punya kedudukan, maka dia punya kedudukan. Kalau antum atofkan ke jumlah yang tidak punya kedudukan, maka dia juga ikut tidak punya kedudukan. Paham ini? Cuman yang tidak punya kedudukan ini masih samar bagi kita. Karena belum datang pembahasannya. Dan dia nanti ada 7. Jumlah yang tidak punya kedudukan juga ada 7. Di antaranya jumlah di awal paragraf. Jelas ini pembahasan kita? Jadi, ini punya kedudukan atau tidak sekarang? Ini punya kedudukan atau tidak? Tergantung saya. Atop ke mana? Kalau atop ke sini. Punya apa kedudukannya? Fi mahalli raf'in. Kalau saya atopkan kepada jumlah seluruhnya. Tidak punya kedudukan dalamnya. Jelas? Jelas ini? Masya Allah. Kata beliau, jadi, walau saya baca ulang.
walau qaddarta. Kalau kamu takdirkan al-atfa alal jumlatil ismiyah, pengatopannya kepada jumlah ismiyah, yaitu catatan 79, yaitu pada jumlah Zaidun, Abu. Dari awal. Bukan Abu, tapi Zaidun, Abu. Iya, lam yakun lil ma'atufati mahal, maka yang diatofkan tidak punya kedudukan. 80, karena diatofkan pada jumlah baru, dan jumlah baru tidak memiliki kedudukan sebagaimana akan datang penjelasannya. Akan datang, saya gantung terus itu. Pekan depan pokoknya dapat. Paham kan? Insya Allah. Iya. Sekarang lagi. Walau qaddartal wawul hal. Walau qaddartal wawal hal. Masalah lain lagi. Kalau antum takdirkan waw itu waw haliyah. Sudah lewat kan? Waw haliyah. Waw yang bermakna dalam keadaan. Kamu takdirkan dia waw hal. Kanatil jumlatu fi maudhi'i nasbin. Tentunya jumlahnya berada dalam kedudukan nasab. Kan antum takdirkan ini. Ini i'rabnya jadi banyak. Ya. Jadi antum takdirkan sekarang waw bukan waw atof. Kalau waw atof maka tadi. Ke yang punya mahal punya, ke yang tidak. Sekarang antum takdirkan wawnya bukan waw atof. Bukan waw atof. Saya tidak mau atof. Saya mau jadikan waw ini haliyah. Zaid adalah bapaknya berdiri dalam keadaan saudaranya duduk. Terjemahannya begitu. Waw bukan dan. Dalam keadaan saudaranya duduk. Antum takdirkan waw hal. Maka apa kedudukannya ini jumlah? Fi mahalli nasbin sudah lewat. Kan jumlah yang sebagai hal apa? Fi mahalli nasbin. Sudah? Jelas berarti? Fi mahalli nasbin. Tidak ada lagi fi mahalli roba. Fi mahalli nasbin. Iya. Wa kanat qad fiha mutmaratan. Dan adalah huruf qad disembunyikan. Karena biasanya kalau itu jumlah menjadi jumlah haliyah dan dia adalah fi'il, biasanya ada kode. Wa kode kok ada. Biasanya begitu kebanyakannya. Maka kita katakan kode dihilangkan. Kode dihilangkan. Jelas pembahasan kita ini? Lihat catatan di bawah 8. Tadi 81 ya dan 82. 81 wawnya waw haliyah yaitu bukan waw atof. Iya. Kemudian adalah kode dihilangkan, disembunyikan padanya. Takdir kalimatnya adalah Zaidun qama abuhu wal halu annahu qad qa'ada aku. Begitu jadinya terjemahannya. Zaid berdiri bapaknya dalam keadaan dia sungguh telah duduk saudaranya. Paham kan? Itu kalimat sempurnanya kalau antum munculkan. Masalah lain lagi setelahnya. Wa idza qulta. Selesaikan ini sedikit lagi. Kalau kamu katakan. Lain lagi ini. Qala Zaidun Abdullahi muntalikun wa amrun mukim. Qala Zaidun. Sudah lewat. Cuman belum pengen tegaskan. Qala Zaidun Abdullahi muntalikun wa amrun mukim. Gimana ini? Kata penulis, falaisa min hadzal bab. Ini bukan ataf jumlah ke jumlah ini. Bukan dari bab ini. Kenapa? Bal alladhi mahalluhu nasb majmu'ul jumlatain. Bahkan yang berkedudukan nasab seluruh dari dua jumlah itu, yaitu Abdullahi muntalikun wa amrun mukim, ini fi mahalli nasbin. Kenapa kira-kira? Siapa yang tahu? Yang sudah kita pelajari. Li'annal majmu'a, karena keseluruhannya, huwal makul, dialah yang dikatakan. Qala Zaid, Abdullahi muntalikun wa amrun mukim. Kan itu makul qaul. Bukan atau jumlah ke jumlah ini. Tapi itu makul qaul fi mahalli nasbin. Iya. Fakullun minhuma juz'ul makul. Maka setiap dari keduanya bagian dari yang dikatakan. La makul, bukan hanya satu. Jadi, tidak bisa antum katakan begini maksudnya. Abdullahi muntalikun makul. Itulah yang fi mahalli nasbin. Makul qaul. Yang itu. Adapun wa amrun mukim atau. Adapun amrun mukim atau. Bukan begitu. Bukan salah satu saja.
Tapi yang dikatakan oleh Zaid siapa? Yang dikatakan oleh Zaid apa? Seluruhnya, bukan bagian satu sebagian. Nah, jadi gini, saya baca pernyataan itu. Li'annal majmu', karena seluruhnya. Siapa itu? Karena seluruhnya. Siapa itu? Abdullahi muntolikun wa amrun mukim. Itu maksud seluruhnya. Huwal makul. Itulah yang dikatakan. Itulah yang dikatakan. Fakulun minhuma. Maka setiap dari keduanya. Siapa itu? Setiap dari keduanya. Siapa itu? Abdullahi muntolikun dan wa amrun mukim. Itu maksudnya keduanya. Dua jumlah kan? Setiap dari keduanya. Juz'ul makul. Adalah bagian dari yang diucapkan oleh Zaid. La makul. Bukan satu bagian yang dikatakan. Bukan Abdullahi muntolikun satu. Itu yang dia katakan. Bukan. Bukan itu saja. Tapi Abdullahi muntolikun amrun mukim. Bukan hanya Abdullahi muntolikun. Kemudian antum jadikan amrun mukim sebagai maktub. Tapi sebenarnya apapun yang antum lakukan sama kedudukannya. Kan gitu kan? Kan kalau antum jadikan misalnya yang dikatakan oleh Zaid adalah Abdullahi muntolikun. Maka wa amrun mukim atau. Iya kan? Kan begitu? Atau ke Abdullahi muntolikun. Fi mahali nasbi. Kan begitu sebenarnya. Tapi ini bukan begitu. Bukan dalam bab itu. Bukan dalam bab tabi. Ini bukan dalam bab tabi. Karena Zaid berkata Abdullahi muntolikun wa amrun mukim. Dia ngomong itu dua-duanya. Itulah yang dia ucapkan. Jelas pembahasan kita sekarang? Selesai. Jadi tadi ada catatan 85. Yaitu bukan bukan tersendiri Abdullahi muntolikun sebagai maf'ul dari kola. Bukan bersendiri. Bukan bersendiri. Tapi jumlah seutuhnya. Yaitu catatan 84. Jumlah seutuhnya. Yaitu Abdullahi muntolikun wa amrun mukim. Itulah yang dikatakan oleh Zaid. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai masalah jumlah yang punya mahal. Iya, kan i'rab satu-satu kan pasti kan. Kita i'rab satu-satu beda dengan i'rab jumlah. Iya kan? I'rab satu-satu, antum paham i'rab satu-satu? Jadi antum penggal satu-satu dari satu-satu kemudian jumlah. Kemudian secara keseluruhan. Paham kan? Antum bisa bilang dari ucapan tadi Abdullah mubtada. Dia mudhaf. Abdullahi mudhafun ilai. Muntolikun khobar. Kan begitu? Iya kan? Berarti ini jumlah mubtada khobar. Kemudian wa amrun mukimun. Wa huruf ataf. Kan begitu? Amrun mubtada mukimun khobar. Nah ini antum atofkan wa amrun mukim jumlah. Atof kepada jumlah baru. Kan begitu antum jadinya? Berarti tidak punya mahal. Tapi karena dia adalah makul dari Zaid, berarti jadinya jumlah makul fi mahali nasbin. Berarti atof. Kalau antum anggap atof berarti fi mahali nasbin. Tapi kan Zaid tidak berucap sepotong. Yang dia ucapkan sampai mukim. Berarti jumlah seutuhnya dua itu fi mahali nasbin. Sudah? Selesai alhamdulillah. Dengan ini kita sudah aman dari jumlah yang punya mahal. Itulah yang kita akan dapat dari jumlah di dalam baca kitab Gundul. 7. Nanti insya Allah hari Senin kita akan mendapatkan masalah berikutnya lagi. Yaitu jumlah yang tidak punya mahal. Nanti juga dia ada 7. Jumlah yang tidak punya mahal. Dia juga ada 7. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.